Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini saya Orlando Ferrari selaku salah satu tim pembawa materi untuk tutorial LMNAS akan membawakan materi yang membawa topik tentang number teori bilangan. Ya, walaupun saya memang ingin lebih fokusnya kita ke pembahasan soal. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa sedikit pendahuluan tentang untuk kita lebih mengenal dulu di mana tempat kita bermain di teori bilangan, yang mana di sini sudah diberikan tentang sistem bilangan. Ya, kita punya bilangan itu dari yang paling simple itu adalah bilangan asli, bilangan bulat, rasional, bilangan real, irasional, dan bilangan kompleks. Teman-teman, yang mana saja kan merupakan bilangan asli. Pada faktanya bilangan asli itu tergantung mazhab, yaitu kita tergantung nih ingin memasukkan 0 atau enggak. Tetapi dalam konteks kita di LMNAS, kita akan mengikuti mazhab bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi kalau kita ingin memasukkan ke 0, itu masuknya ke istilah bilangan cacah. Jadi kalau bilangan cacah mungkin akan ditambahkan saja. Itu kalau kita tambah bilangan cacah, itu ya kita tulisnya kayak gini aja deh. Bilangan asli yang juga memuat 0. Jadi ini 0, 1, 2. Tetapi di tempat tertentu itu kadang-kadang 0 juga jadi bilangan asli. Tapi kita akan ngikutin mazhab ini. Kita juga kemudian punya bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan kayak kita ada bilangan negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat ya. Dia makin panjang ke kiri, makin panjang ke kanan. Kemudian kita juga punya yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu sih singkatnya P per Q. Seperti yang terpampang di sini, P per Q, di mana P-nya itu adalah bilangan bulat dan Q-nya itu juga bulat, tapi nggak boleh 0. Kan kita nggak bisa pembagian terhadap 0 ya. Harusnya kita semua udah tahu ya, teman-teman yang mengamati video ini. Dan kita juga sebenarnya ini punya bilangan real yang memang cukup susah untuk dijelaskan secara gamblang. Tapi kita lebih enak untuk bilangan real itu kita kasih contohnya saja. Kita punya 3 per 2, 1, min 5, akar 2, pi, dan seterusnya. Bilangan real itu bisa disebut bilangan real, bisa juga nyata. Tetapi untuk kasus dalam video ini kita menggunakan real saja. Nah, ada juga rasional, itu kan bisa dinyatakan sebagai pecahan. Irasional itu tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya kita punya akar 2, punya pi yang perbandingan antara keliling terhadap diameter. Habis itu juga kita punya bilangan Euler itu yang 2,7 sekian, dan juga ya sebenarnya ada sangat banyak lagi. Bilangan kompleks ya ini juga akan dibahas mungkin dalam silabus LMNAS, itu akan ada bilangan kompleks. Jadi tidak apa, saya tulis sedikit. Ini A plus BI, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan real, dan kita punya sifat I kuadrat itu sama dengan negatif I, tetapi ini di luar bahasan. Untuk teori bilangan, kita akan membahas itu lebih banyak di bilangan asli dan bilangan bulat serta cacah. Jadi ini adalah ini adalah tempat permainan kita. Yang mana akan ada berlaku sifat-sifat yang tentunya juga teman-teman harus memperhatikan bagaimana cara kita menggunakan bilangan yang ada. Nah, dalam konteks kali ini kita ingin sedikit lebih memperhatikan bagaimana sih kita menggunakan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Di sini memang untuk keamanan, kami sebagai panitia LMNAS itu menulis banyak pasangan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu adalah sebenarnya bilangan asli. Kita ingin banyak mencari bilangan bulat positif AB yang memenuhi ketaksamaan 4B plus 7 lebih kecil sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, lebih kecil sama dengan 5B plus 16. Yang mana ini adalah soal dari semifinal LMNAS tahun lalu di nomor 14 untuk LMNAS 34 ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita bisa mengerjakan soal ini? Mungkin hal yang agak menjanggalkan itu, kita bisa menggunakan sifat-sifat dari ekspresi seperti ini. Teman-teman harap perhatikan, di dalam ekspresinya itu kita akan coba tulis seperti ini. Coba kita perhatikan ekspresi ini dulu. B plus 1 kuadrat. Oke, teman-teman diharapkan juga sudah cukup memahami bagaimana kita bermain dengan aljabar. Dimana dengan aljabar kita akan bisa dapatkan ini. B kuadrat plus 2B plus 1. Coba kita terusin sedikit. B plus 2 kuadrat.
B kuadrat plus 4B plus 4. Kemudian kita teruskan juga boleh. B plus 3 kita kuadratkan. B kuadrat plus 6B plus 9. Dan kemudian B plus 4 kuadrat itu adalah B kuadrat plus 8B plus 16. Ini akan menjadi informasi berharga yang lebih baik kita simpan dulu. Kenapa? Karena kalau kita ambil 4B kayak gini, ada 4B. Apakah dia ada hubungan dengan 4B yang ada di sini? Sepertinya begitu, tapi mari kita cek nanti seperti apa. Dan ini 5B, mungkin 5B ini juga, karena kan ini A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau kita bisa bikin, katakan di sini, A-nya itu sama dengan B plus sesuatu, atau ya A itu adalah sesuatunya B, mungkin kita bisa menghilangkan kuadratnya ini dan kita bisa mendapatkan suatu fakta yang menarik. Yang mana ini adalah yang akan kita lakukan. Yang mana mungkin kita akan hapus sedikit di sini karena ini cuma sedikit pendahuluan. Oke, sudah sedikit bersih ya. Nah, di sini kita akan coba nih. Kita tadi coba-coba bisa nggak sih A dan B itu kita cari hubungannya? Karena kan ini bilangan bulat positif kan. Coba kita otomatis kan katakan ya kita bisa tulis A-nya itu A-nya itu kan sama dengan mungkin B atau B plus 1 atau katakan plus 2, plus 3 dan seterusnya. Kita ingin coba apakah kita bisa melakukan hal seperti itu. Bagian paling unik dari di sini memang adalah kita mengamati ketaksamaan yang ada. Di mana kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat. Mungkin kita perhatikan sisi yang ini dulu. Oke. Di bagian sisi yang ini di mana? Oke, biar kita bisa sedikit menggunakan warna lain. Oke, kita akan memperhatikan sisi yang ini dulu. Mungkin karena ini adalah 4B ya. Mungkin kita bisa ngecek dengan apa yang terjadi kalau A kuadrat itu adalah A kuadrat itu katakan B plus 2 gitu ya. Coba kita cek apa yang terjadi kalau kita bisa ngeset ini kita set aja A-nya itu sama saja dengan mungkin B plus 2. Kita cek aja dari ini B plus 2 apakah yang akan terjadi. Di sini kita bisa mendapatkan otomatis A kuadrat, kita punya hitungannya di situ adalah B kuadrat plus 4B plus 4, yang berarti kita akan punya A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan 4B plus 4. Dan dari ketaksamaan ini kita akan punya dia lebih dari sama dengan 4B plus 7. Lah, emang bisa? Kalau kayak gini, kita kan punya 4 lebih besar sama dengan 7. Gak bisa ya? Nah, berarti kalau di sini, sepertinya A tuh nggak bisa B plus 2. Atau malah nggak bisa lebih kecil. Coba di sini kita tes ya. Coba di sini kita tes, kita hapus saja itu. Kita ambil, katakan A-nya itu, kita ambil seperti ini. A-nya itu lebih kecil sama dengan. Kita ingin lihat apa yang bisa terjadi dari hal tersebut. Oh, ini lebih kecil sama dengan. Ini hanya berlaku kalau dia merupakan keduanya bilangan positif. Kalau dia bilangan positif, maaf non negatif, itu kalau kita punya A lebih kecil sama dengan B, ingat ya, dia harus non negatif dulu. Ini jika dan hanya jika A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat. Ini adalah sifat yang harus diperhatikan. Karena belum tentu kita punya A lebih kecil sama dengan B, A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat. Contohnya saja, min 8 kan lebih kecil sama dengan 1. Kalau kalian kuadratkan, ini nggak jelas. Jadi itu, oke. Nah, karena ini kan juga semuanya kan bilangan bulat positif dong, udah non negatif. Yang berarti kita boleh saja. Ini kita kuadratkan ya, B plus 2-nya kita kuadratkan. Yang mana? Ini mungkin kalau kita simpan, ini kita bawa ke sebelah, itu A kuadrat dikurang B kuadrat lebih kecil sama dengan 4B plus 4. Oke, seperti ada sesuatu yang menarik. Oke, A kuadrat pin B kuadrat. Tapi kan kita juga punya di tempat lain, ingat, lebih dari sama dengan 4B plus 7. Lebih dari sama dengan 4B plus 7, benar ya? Tunggu dulu. Ini kan di sini kita akan dapat fakta kalau 4B plus 7 itu lebih kecil sama dengan 4B plus 4. Lah,
Kok malah yang tadi terjadi lagi? Nggak bisa. Oke. Di sini kita punya fakta kalau setelah itu A-nya ini adalah lebih dari B plus 2. Berarti bolehlah. Karena ini bilangan bulat ya. Kan A-nya lebih dari B plus 2. Ya berarti kan boleh dong kita tulis A-nya itu B plus 3 lah setidaknya itu. Karena kan nggak bisa tuh B plus 2 plus setengah. Karena kan dia bilangan bulat tadi. Bilangan asli kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba kita tes ya. Mungkin di sini kita akan tes dulu deh apa yang terjadi kalau kita misal punya A-nya itu apa namanya? Mungkin kita akan ambil dulu. Jangan ambil sama dengan deh. Kita coba tes aja. Kita ambil kasus keduanya adalah ini kesimpulan sementara kita ya. Kita punya fakta ini. Kita akan coba ngetes sebentar. Ya, kita akan coba ngetes. Ambil kasus kalau mungkin di sini boleh kita tulis. Kita ambil A itu lebih dari B plus 3. A ini lebih dari B plus 3. Boleh aja kok kita tulis sebagai A lebih dari sama dengan B plus 4. Kita coba testing aja. Kalau bekerja ya berarti bagus. Oke, kita punya ini. Berarti kita akan bisa menulis tadi. Sebentar. Kita akan bisa menulisnya. Karena ini juga sudah non negatif ya. Ini boleh kita tulis sebagai A kuadrat lebih dari sama dengan B plus 4 dikuadratkan. B plus 4 dikuadratkan. Dan B plus 4 dikuadratkan itu adalah B kuadrat plus 8B plus 16. Nah, di sini mari kita lihat hal menarik apakah yang akan terjadi di sini. Oke, kita B-nya kita bawa ke sebelah lagi, tidak apa-apa. Kita kurangi kedua ruas dengan B kuadrat lebih dari sama dengan 8B plus 16. Oke. A kuadrat min B kuadrat lebih dari sama dengan 8B tambah 16. Ini mungkin agak mirip ya. Nah, kita di sini akan menggunakan tata samaan yang satunya. Sepertinya ini akan jadi barang yang sangat berguna. Oke, kita coba testing dan ternyata di sini kita boleh nulisnya berarti ini lebih kecil ya dari 5B plus 16. Oh ya udah, kita coba aja tulisin ya. Sebentar, kok malah jadi bagus ya? 5B plus 16 itu lebih dari sama dengan 8B plus 16. Bolehlah kita coret ya. Saya kurangin 16 di kedua ruas. Itu 5B lebih dari sama dengan 8B. Oh, kalau kayak gini kan bolehlah. Ini kita 5B-nya kita kurangin di kedua ruas. Jadinya 3B lebih kecil sama dengan 0. Kita simplify ya. Ini ke sini lompat aja. Sebentar, kalau 3B-nya lebih kecil sama dengan 0, kita bagi 3 di kedua ruas. Ya berarti kan kita punya B-nya lebih kecil sama dengan 0. Lah, emang bisa. Ingat, yang diminta adalah bilangan bulat positif. Kalau yang diminta itu bilangan bulat positif, ya ini nggak bisa. Kan? Mintanya positif lebih dari 0. Kontradiksi. Sini kita punyanya kontradiksi. Berarti di sini kita sudah dapat menyimpulkan kalau ini tuh nggak bisa. Jadi kita cek tadi ya, yang kita recap aja apa aja nggak bisa. Ini nggak bisa. Dan ternyata ini juga nggak bisa. Berarti sisa kita adalah haruslah ini sudah terpaksa A itu ya diambilnya sama dengan yang ini. Karena kan tadi kita ambilnya coba dulu A-nya lebih dari B plus 3. A-nya sama dengan B plus 3. Apakah akan ada sesuatu menarik terjadi di sini? Mari kita lihat dan mungkin ini akan agak banyak ya. Mari kita lihat. Ya, berarti kita bisa melanjutkan. Kita punya A-nya adalah B plus 3. Tapi kan kita harus juga ngecek apakah memang benar A-nya sama dengan B plus 3 ini ada yang memenuhi. Karena kan kalau A sama dengan B plus 3 juga nggak bisa, ya berarti jawabannya dengan sederhananya 0. Tapi spoiler aja jawabannya tidak 0. Oke, kita akan coba tes dan kita ya udah kita kuadratkan saja. Kuadratkan A kuadrat sama dengan B plus 3 kuadrat adalah 6B kuadrat ditambah 6B ditambah 9. Oke, kita sederhanakan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 6B plus 9. Berarti di sini kita akan mengambil 6B plus 9
Artinya kita harus menggunakan peluru lain. 6B plus 9 itu di antara 5B plus 16 dan dia di antara 4B plus 7. Coba kita telaah dulu dari yang kesamaan ini. Dan nanti kita akan telaah dengan kesamaan yang lain. Kita kesamaan 1, ini yang kedua. Oke, kita gunakan yang pertama. Itu kita akan punya ini 4B plus 7 lebih kecil sama dengan 6B plus 9. Ini berarti min 2 lebih kecil sama dengan 4B, kita kurangi di kedua ruas, ini 2B. Sehingga kita akan dapat B-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Oh, tentu ini benar. Ini selalu benar, karena kan B kita positif. Yang kedua, kita akan cek 6B plus 9 lebih kecil sama dengan 5B plus 16. Oke, kita kurangin 5B di kedua ruas, jadinya B. Kita kurangin 9 di kedua ruas, itu adalah 16 dikurang 9. 16 dikurang 9 itu adalah 7. Oke, 7. Berarti di sini ada B yang memenuhi. Selama B-nya itu di antara min 1 sampai 7. Tapi karena dia B itu positif, kita dapat simpulkan kalau B kita itu di antara 1 sampai 7. B-nya di antara 1 sampai 7. Berarti kita punya berapa ini opsinya? Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 opsi. Ada 7 opsi B. Nah, ya udah, karena B-nya itu dari sini dan A-nya itu ada B plus 3, berarti kita punya solusi. Solusinya itu mari kita list perlahan ya. 4,1 ya, karena B-nya yang kecil. Habis itu 5,2. Habis itu kita tulis saja 6,3. Habis itu 7,4. Habis itu 8,5. Kemudian hampir terakhir 9,6 dan paling terakhir itu 10,7. Yang mana kalau teman-teman ambil saja, ini bisa dites, itu akan menjadi yang benar. Silahkan dicek secara manual satu per satu. Tetapi kalau teman-teman menghitung sendiri, mungkin saya hitung sendiri, udah benar. Jadi ini adalah, jadi jawabannya adalah untuk soal ini adalah 7 solusi. Dan itu sudah merecap untuk permasalahan pertama kita. Oke. Jadi ini adalah pembahasan yang pertama dan mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Ya. Jadi kali ini kita akan coba membongkar soal di sini. Tapi kita ingin lihat dulu, bahan-bahan yang kita miliki itu ada 3 sih sebenarnya. Keterbagian, teorema fundamental aritmatika, dan juga ini teorema yang sebenarnya terlihat cukup jelas, tapi mungkin lebih baik kita highlight saja, walaupun ini memang bisa dijalan. Oke, jadi kita punya keterbagian ya. Jadi kalau keterbagian itu kita punya definisinya A dan B itu adalah bilangan bulat. Untuk bilangan bulat ya, A itu habis membagi B apabila terdapat K bilangan bulat di mana B itu sama dengan suatu kelipatan dari A, berarti K kali A. Nah, tetapi di sini hal yang harus kita perhatikan adalah ya tentunya dong A-nya kan A kita nggak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 emang bisa kita bikin membagi terhadap 0. Ya, sebenarnya secara definisi juga berarti 0 itu tidak habis membagi A untuk sembarang. Untuk A 0 tidak habis bagi B untuk sembarang B yang tidak 0. Karena kan kalau B-nya sama dengan 0, oke lah masih boleh. Cuma kita tidak ingin repot, ya udah hanya kita buang. Nah, di sini kita akan punya yang namanya teorema fundamental aritmatika. Ini adalah nama kerennya faktorisasi prima dan mungkin teman-teman juga baru menyadarinya. Jadi kita kalau punya setiap bilangan asli n, itu memiliki faktorisasi prima yang tunggal. Yang mana n-nya itu adalah P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, P3 pangkat K3, dan seterusnya hingga Pm pangkat Km. Di mana P1, P2 hingga Pm itu adalah bilangan prima yang berbeda ya. Jadi P1, P2, P3, P sampai seterusnya sampai Pm itu mereka semua berbeda. Dan K1, K2 dan seterusnya itu sama dengan mereka itu bilangan asli, lebih dari sama dengan 1. Mungkin sebagai contoh ya, kita praktikkan dulu untuk faktorisasi prima. Katakan kita punya 180.
Kita akan gunakan metode yang agak klasik deh. Kita gunakan yang namanya faktorisasi prima. Tentunya teman-teman yang di sini kan sudah SMP atau SMA sudah bisa lah melakukan faktorisasi prima seperti berikut. Oke, 45 bilangan prima berikutnya adalah 3, 15, 3, 5. Wah, bilangan prima itu apa? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli lebih dari satu yang mana dia hanya habis dibagi oleh satu dan dia sendiri. Berarti apa namanya? Kenapa satu tidak jadi bilangan prima? Itu akan mempengaruhi kata tunggal ini, yang mana itu adalah bahasan untuk lain hari. Nah, tetapi tadi kita hanya menggunakan prima itu dia lebih dari lebih dari sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Itu merupakan bilangan prima. Jadi dalam melakukan faktorisasi prima, 180 kita bagi 2, 90. Kita bagi 2, 45. Kita bagi 3, 15. Kita bagi 3 lagi, 5. Kenapa kita tidak menggunakan 2 tetapi menggunakan 3? Itu karena ketika kita 45, ini tidak bisa lagi dibagi 2. Jadi kita melanjutkan ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Jadi 3, sisanya 15, hasilnya 15, kita bagi 3 lagi adalah 5. 5 adalah prima. Berarti kita sudah cukup stop di faktorisasi prima dan kita akan mendapatkan ini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Boleh ditulis 5 pangkat 1 boleh. Sebenarnya kenapa ini K-nya juga harus lebih dari 0? Karena kita pengennya, ya katakan ini kalau kita kalikan 7 pangkat 0 juga bisa. Tapi kan kita ingin punya sifatnya tuh yang tunggal. Dia cuma bisa ditulis seperti ini. Ya tadi kan kalau ini 7 pangkat 0 kan 1. Ya berarti sama. Berarti ini tidak, ini bisa menghilangkan ketunggalannya. Kecuali kalau kita take note, kalau inilah 2, pangkatnya 2, pangkatnya 1, 0 itu tidak boleh. Jadi ini cukup sampai di sini saja. Oke. Nah, di sini kita juga akan punya teorema yang sebenarnya ini sedikit jelas. Itu P1 pangkatnya 1, P2 pangkatnya 2, dan tadi ya faktorisasi prima dari N, itu habis dibagi P pangkat K. Itu untuk suatu bilangan prima P dan K-nya ini sebenarnya bilangan bulat non negatif, bilangan kacah ya. Karena kan kalau K-nya negatif kita agak susah bilang keterbagian. Karena kan keterbagian cuma jalan di bilangan bulat. Jadi K-nya harus lebih dari sama dengan 0. Itu jika dan hanya jika P-nya itu adalah salah satu dari yang di sini dan K-nya tuh di antara 0 sampai KL. Di mana KL itu adalah salah satu yang nyambung dengan ini. Dengan ya katakan L-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3, bolehlah sampai yang terakhir L-nya itu sama dengan N, yang mana itu sama saja dengan LM NAS. Oke. Tapi itu kebetulan. Jadi di sini kalau kita punya bilangan P pangkat K yang habis membagi ini, berarti kan P pangkat K itu habis membagi 180. Jika dan hanya jika ya P-nya itu antara dia jadinya 2 atau 3 atau 5. Kalau dia 2 berarti K-nya itu di antara 0 sampai 2. Karena kalau kita misal punyanya P-nya itu 3, P pangkat 3 8 tidak bisa membagi ini. Jadi mentoknya 2, 4. Dan ini juga ya kalau ambilnya ini, K kita juga di antara 0 sampai 2. Dan ini juga itu di antara 0 sampai 1 saja. Jadi ini adalah opsinya tergantung dengan P kita yang mana saja. Jika dan hanya jika, cuma P pangkat ini yang bisa. Nah, apa gunanya untuk yang soal ini? Kita ingin mencari bilangan asli terbesar K sehingga ini habis dibagi 3 pangkat K. Oke, 3 jelas ada di sini ya. 3 pangkat K, 3 pangkat 3, 99 pangkat 99. Oh, berarti ini memang 3 pangkat K, pasti K-nya itu positif. Nah, tapi kita ingin mencari gimana cara kita mencari bilangan 3 pangkat K terbesar. Yang mana ini adalah sedikit pendahuluannya, tapi mari kita goreng bersama dengan kita bersihkan ini dulu. Ya, mari kita lihat kembali bilangan ini. 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, mungkin kita akan sedikit bermain di lebih eksak dulu ya. Kan dia habis dibagi 3 pangkat K. Berarti kan 3 pangkat K habis ngebagi ini. Bolehlah kita pisah dulu mereka. Berarti di sini karena kan 1 dan 2 kan nggak dihabis bagi 3 ya. Jadi ya kita pasti ngebuang 1 dan 2 ini kita buang.
eh, 1 dan 2 kita buang, 4 ini kita buang, yang 100 juga kita buang. Sebenarnya ini akan mengakibatkan 3 pangkat K itu akan habis membagi 3 pangkat 3, kelipatan berikutnya itu 6 pangkat 6, 9 pangkat 9, 12 pangkat 12, 15 pangkat 15, dan seterusnya sampai seperti ini 96 pangkat 96 ya. Kita cuma ngelis yang kelipatan 3. Kenapa begitu? Well, kalau kita ambil katakan yang 100 aja deh, 100 pangkat 100, 3 pangkat K. Kalau kita melakukan faktorisasi prima pada 100 itu kan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Silahkan teman-teman cek. Apakah 3 ada di dalam sini? Tidak. Berarti kita bisa buang karena berdasarkan teorema sebelumnya kita punya. Kalau ini itu harus ada 3 di dalamnya. Ya, nanti juga 98, 97 yang bukan kelipatan 3 di dalam faktorisasi primanya nggak ada ini, nggak ada 3. Jadi buat apa kita perhatikan? Makanya oleh karena itu kita dapat kalau 3 pangkat K itu habis bagi ini, berarti 3 pangkat K-nya habis membagi 3 pangkat 3, 6 pangkat 6, 9 pangkat 9, dan seterusnya. Nah, kita ingin lihat K-nya itu berapakah yang paling besar? Mungkin kita akan list dulu untuk bantuan donasi pangkatnya. Mungkin kita akan memperhatikan beberapa pangkat yang cukup kecil. Ya, kita mungkin bisa lebih baik kita take note seperti ini. Kita akan cek dari kelipatan berapa ini? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Maksudnya di sini kita hanya mendetek kelipatan yang 3 pangkat 1 itu kelipatannya berapa aja. Tentu dong, yang ini kan 3, 6, 9, habis itu habis itu 12, 15, sampai tentunya 99. 3 pangkat 2 itu 9, 18, habis itu berapa? 27, nah ini 27 ya di bawah, 27, habis itu tambah 9 lagi, 36, ya bolehlah kita seterusnya saja sampai 99. Kalau 27 itu 54, habis 54 itu 81, habis itu oh udah selesai ya, kan sampai 100. Ini 81 aja. Apa kegunaannya kita melihat dari kelipatan ini? Kalau kita ingin melihat kita ingin melihat dari donasi perpangkatannya ya, mungkin kalau kita bisa lihat yang 81, kita lihat dulu, kita amati, observasi. Kita observasi dulu. Di sini kita katakan lihat yang 81 dulu. 81 pangkat 81 kan sama dengan 3 pangkat 4 dari 81. Berarti ini kan 3 pangkat 81 ada sebanyak 4 kali. Itu kan boleh kita tulis 3 pangkat 81 kali 3 pangkat 81 kali 3 pangkat 81 kali 3 pangkat 81. Kalau kita mau mencari 3 pangkat K yang terbesar, ya boleh aja sih awalnya 3 pangkat K, itu kehitungnya, oh ini 81, pangkat 81, kelipatan 3. Berarti kan kalau ke sini, oh kehitung 81. Tapi karena dia ini 3 pangkat 4, sebenarnya kehitungnya 4 kali. Ini yang hitungan pertama, ini yang hitungan kedua, 3, 4. Jadi kita dapat 4 kali 81, 324 sebenarnya. Donasi pangkatnya ya. Wah, Mas, kalau seperti itu, kita opsi A dan B ini udah hilang. Karena ya, dari ini aja udah setidaknya lebih besar dari sebesar 324 setidaknya. Tapi sebenarnya akan lebih besar dari. Oke. Di sini observasi pertama kita. Mungkin kalau observasi yang kedua kita lanjutin dulu. Ini kita ambil ya 27 pangkat 27. Itu 3 pangkat 3 pangkat 27 ya. Mungkin kalau mau yang lebih enak nih, yang lebih kelihatan aja. 54 pangkat 54. Ini adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Pangkat 54 ya. Ini kita bongkar, 2 pangkat 54 dikali 3 pangkat 54 ada sebanyak 3. Ini kan bisa juga dibelah dan ini tidak penting. Berarti dalam menghitung pangkatnya itu dia bisa terhitung sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali dalam perpangkatannya. Katakan kayak nanti 3
Nanti 3 itu kita kayak ambil, mungkin ini kita bikin aja. Ini berkorespondensi dengan ini korespondensi dengan ini, korespondensi dengan ini. 3 pangkat 3, kita coba ganti warna dulu. Kita coba kasih aja ya, 3 pangkat 3, 6 pangkat 6, 9 pangkat 9, 12 pangkat 12, 15, 99, kita bongkar dulu ya. 9, 18, 27, 36, 81, 54, 27, 81 pangkat 81. Jadi di sini terlihat korespondensi mereka itu, katakan kalau dari 3 pangkat 4. Berarti kalau kita nyari pangkat 3 terbanyaknya itu adalah 81 tambah 81 tambah lagi 81 di dalam sini tambah 81. Nah, bagaimana nanti cara kita ingin menghitung pangkatnya? Oke, berarti kan karena ini bisa kita belah-belah ya. Kan 3 pangkat terbesar yang habis bagi 3 pangkat 3 adalah 3. 3 pangkat terbesar yang habis bagi 6 pangkat 6, 6 itu kan 2 kali 3. Berarti ini 6 pangkat 6. 3 pangkat terbesar yang 9 pangkat 9, 9 pangkat 9 itu 9 tambah 9. Di mana ini kan 9 itu adalah 3 pangkat 2 pangkat 9. Berarti ini 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 9. Jadi anggapnya kehitungnya 2 kali. Karena dia juga termasuk di kelipatan 3 pangkat 2. Habis itu 12 pangkat 12. Ya itu kan 4 kali 3 ya. Cuma kelipatan 3, hitungnya sekali. Dan seterusnya. Nah di sini nanti dari hasil observasi kita akan bisa mengambil kesimpulan. Oke. 3 pangkat K terbesar. Mungkin kita langsung ke K terbesar saja. K terbesar adalah K sama dengan, kita anggapnya gini, kita hitung aja cuma sekali-sekali dulu. Yang pertama kan 3 tambah 6 tambah 9 sampai 99. 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah seterusnya sampai tambah 99. Ini yang pertama. Ini kan baru hitung, anggapannya semuanya hitung sekali. Tapi kan 9 ini dihitung 2 kali. Berarti kita harus consider juga yang 9, 18, 27, 36. Gak apa-apa, kita ulangi lagi aja penulisannya. Itu adalah, mari kita ambil 9, 18, habis itu berapa ini? 27 dan seterusnya sampai 99. Kemudian itu kan yang kehitung 2 kali nih. Ini baru sampai yang kehitung 2 kali. Ini kan 9 pangkat 9. Kehitungnya K-nya 2 kali. Kalau 3 pangkat 3 itu yang kehitungnya 3 kali. Itu 27 tambah 54 tambah 81. Kehitung 3 kali dan terakhir 81 itu kehitung 4 kali. Ini pangkatnya udah sementok-mentoknya. Ini pangkatnya udah sementok-mentoknya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, yang mana teman-teman bisa menggunakan perhitungan yang cukup baik, yang mana mari kita sedikit bersihkan saja di bawah ini untuk kemaslahatan. Oke, kita cukup di sini. Oke, kita akan menghitung 3 tambah 6 tambah lalalala tambah 99. Ini ada kurang lebih 33 suku, berarti 33 per 2 dikali ini dengan barisan aritmatika ya. Diharapkan teman-teman sudah mempelajarinya secara mandiri. Ini sama saja dengan 1683. Teman-teman bebas menggunakan cara bagaimanapun, tapi kalau aku akan menggunakan hitungan deret aritmatika. 9 tambah 18 tambah seterusnya sampai 99. Ini ada sebanyak 11 bilangan. N per 2 dikali depan tambah belakang itu 108. Oke, ini adalah 54. Ini menjadi 594. Kemudian, ya yang ini manual aja nggak apa-apa. 27 tambah 54 ditambah 81. Itu akan menjadi 160. 162, benar ya? Benar. Dan terakhir 81. 81 sama dengan 81 ya, cukup jelas. Oke, kita jumlahkan saja, dan ini adalah K sementok-mentoknya. Kenapa dia sementok-mentoknya? Karena semua pangkat K yang ada di dalam bilangan kita itu udah masuk semua. Ya udah, kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1, itu belakangnya 0, 1 9 9 6 8 2 3 tambah 6 51 52. Jadi ini adalah pangkat
K terbesar yang mungkin. Berarti kalau gitu jawabannya adalah E. Nah, ini kan K-nya terbesar. Tapi sebenarnya K yang lain juga memenuhi ya. K-nya 2277, 1683, 198, 199 itu jalan. Cuma bukan yang terbesar. Nah, jadi ini tadi itu adalah bermain di teorema kita. Ya, 3 pangkat K-nya pasti lebih kecil sama dengan 2520. Sebenarnya kita itu mencari pangkatnya itu secara diam-diam. Kita cari dia secara diam-diam, yang mana kita nanti bisa mendapatkan, oh, pangkat paling gedenya dengan kita bernalar, itu pangkat paling besarnya adalah 2520. Dan itu adalah jawaban kita. Begitulah sedikit pembahasan soal lampau dari Lemnas, walaupun ini soal Lemnas 34, beserta sedikit materi. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, tetapi tentunya apabila teman-teman ingin lebih banyak mengulik soal-soal serupa, selain dengan mengikuti Lemnas itu sendiri, teman-teman juga dapat mencoba untuk membeli buku soal dan pembahasan Lemnas, ada dari Lemnas 34 hingga Lemnas yang mungkin zaman batu dengan tanda petik, ada di link yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Orlando Ferrari undur diri. Selamat pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.